Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait perbankan syariah yang langsung nih akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 5, di mana nanti kita juga sebagai pemenuhan tugas dari ujian tengah semester yang sudah diberikan oleh Bapak dosen pengampu Lembaga Keuangan Syariah, yaitu Bapak Ulil Arham. Kepada teman-teman, silahkan disimak video berikut. Kalian tahu nggak sih apa itu bank? Jadi bank adalah suatu lembaga keuangan yang dimana bertugas sebagai intermediasi atau perantara antara orang yang surplus dana atau kelebihan dana dan juga orang yang defisit dana atau kekurangan dana. Dimana tugas bank adalah sebagai perantara untuk menyalurkan dana dari orang yang surplus atau kelebihan diberikan dan disalurkan kepada orang yang defisit atau kekurangan dana. Dan bank syariah sendiri memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan prinsip bank konvensional, di mana bank syariah sendiri memiliki prinsip syariah yang terus dijadikan paten dan terus dijadikan sebagai pedoman, yaitu terhindar dari riba, goror, dan juga maisir, dan tetap berada dalam fikih muamalah. Selanjutnya yaitu regulasi perbankan syariah. Terdapat 4 undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952 tentang perbankan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana. Jadi apa aja sih yang ada di penghimpunan dana? Itu ada pertama wadiah. Wadiah adalah titipan atau dana titipan yang prinsipnya itu tanpa imbal hasil tetap. Jadi bank itu bisa memberi bonus sebagai bentuk apresiasi dengan contoh dengan alasan menghindari riba dan menjaga prinsip amanah. Yang kedua ada mudharabah atau investasi. Jadi nasabah itu sebagai pemilik dana, bank sebagai pengelola. Nah, bagi hasilnya sesuai kesepakatan antara pihak keduanya. Jadi alasannya juga untuk kolaborasi dan keadilan dalam pembagian keuntungan. Yang ketiga ada sukuk atau obligasi syariah. Untuk sukuk yaitu investasi berdasarkan aset atau proyek yang intinya itu bukan bunga. Nah, alasannya sukuk atau obligasi syariah yaitu sesuai dengan prinsip syariah dan lebih stabil dibanding obligasi konvensional. Selanjutnya ada penyaluran dana. Untuk penyaluran dana ada beberapa, seperti satu mudharabah. Mudharabah itu dana yang diberikan untuk usaha dengan sistem bagi hasil. Jadi risiko dan keuntungan itu dibagi dengan rata, adil gitu antara bank dan nasabah. Yang kedua ada musyarakah. Nah, musyarakah ini sendiri yaitu kerjasama antara modal dan usaha atau keuntungan kerugian itu dibagi. Jadi untuk mendorong dan membangun ekonomi bersama. Yang selanjutnya ketiga ada murabahah. Jadi bank beli barang lalu jual ke nasabah dengan margin dengan alasan yaitu kepastian harga dan bebas bunga. Terus yang keempat ada ijarah. Ijarah itu sendiri berarti bank menyewakan aset ke nasabah dengan alternatif pembiayaan tanpa bunga atau leasing syariah. Yang kelima ada qard atau pinjaman kebajikan. Pinjaman tanpa bunga murni untuk membantu dengan alasan kepedulian sosial dan tolong-menolong. Baik, selanjutnya yaitu ada layanan keuangan tambahan. Jadi selain produk utama bank syariah juga memberikan layanan keuangan tambahan. Yang pertama yaitu ada wakalah, di mana di sini bank syariah bertindak sebagai wakil nasabah dalam melakukan transaksinya. Yang kedua yaitu ada kafalah, yang dimana di sini merupakan penjaminan kewajiban di mana bank syariah menjamin nasabah kepada pihak ketiga.
Yang selanjutnya yaitu ada hawalah, di mana di sini yaitu merupakan pengalihan utang dari pihak pertama ke pihak yang lainnya. Yang terakhir yaitu ada rahan atau bisa disebut dengan gadai syariah, yang dimana di sini bank syariah itu memberikan pinjaman kepada nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yaitu perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir, ditandai dengan penguatan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan dukungan pemerintah untuk inklusi keuangan berbasis syariah. Meski dimulai sejak 1992, perkembangan awalnya itu terhambat oleh perbedaan pandangan, kondisi sosial politik, dan kendala hukum. Namun potensi besar tetap ada mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar. Hingga Juni 2023, aset keuangan syariah mencapai 2.455,55 triliun rupiah dengan pangsa pasar 10,94%. Tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan teknologi masih harus diatasi agar Indonesia itu bisa menjadi pusat keuangan syariah global yang modern, inklusif, dan kompetitif.